Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih ada yang tidak jawab salam saya. Jadi saya ulang lagi. Saya bisa ingatkan untuk ibu-ibu, karena masih ada ibu-ibu yang tidak jawab salam saya akan doakan suaminya agar bisa menikah lagi. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Ila akhir ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama saya hormati, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini menjelang malam kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengajian rutin Bank Sulsel Kabupaten Jeneponto. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya panitia dulu, mudah-mudahan bisa dijawab. Apa perbedaan gajah putih dengan air putih? Kalau tidak bisa dijawab, saya jawab sendiri. Gajah putih biasanya ada di hutan, sedangkan air putih biasanya kalau saya ceramah ada di depan saya. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dicek oleh panitia, Ustaz, kalau kita bahas masalah mensyukuri nikmat Allah. Jadi memang ada 4 janji Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi sudah ada ketetapan dari Allah, siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka Allah mengatakan saya akan tambah nikmat kalian. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, azabku sangat pedih. Itu janji Allah yang pertama dalam Al-Quran. Yang kedua, janji Allah dalam Al-Quran, siapa yang selalu mengingatku kata Allah, maka Allah juga akan selalu mengingatkan dia. Yang ketiga, janji Allah di dalam Al-Quran,
Siapa yang memohon ampun kepada aku, kata Allah, dengan cara beristighfar, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada juga yang agak pendek, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang lebih pendek lagi adalah Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Siapa yang selalu mengucapkan ini, kata Allah, maka kalian tidak akan ada azab di kubur dan akhirat. Allah berjanji itu tidak akan diazab bagi mereka yang selalu beristighfar kepada Allah. Kemudian janji keempat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian, memohonlah kalian kepada aku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Ini janji Allah. Jadi mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri nikmat kata Allah, maka Allah akan menambah lebih nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hanya satu yang jangan coba-coba disyukuri. Kalau sudah punya istri satu, jangan mensyukuri. Kapan disyukuri Allah akan tambah. Tunggu dulu apa yang disyukuri, bukan tambahannya tapi nikmatnya, rezekinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pernah ada kejadian sepasang suami istri sudah 7 tahun habis menikah belum dikaruniai anak, sehingga suaminya mengatakan kepada istrinya, "Ma, tolong ke dukun. Tanya-tanya dulu dukun, bagaimana sehingga kita bisa menghasilkan turunan, kita punya anak, bisa punya anak." Dia ngerti 10 dukun, istrinya juga belum hamil. Lalu tiba di rumahnya, karena suaminya tidak puas karena tidak punya turunan, tidak punya anak, suaminya mengatakan kepada istrinya, "Ma, tolong periksakan dulu kandunganmu di dokter, siapa tahu kamu mandul." Akhirnya karena sang istri ingin punya juga turunan, maka istri mendengarkan perintah suaminya pergi ke dokter. Setelah diperiksa di dokter, keluar hasil keputusan, Mbak, ternyata bukan ibu yang mandul, kandungannya bagus. Tolong minggu depan suaminya juga suruh datang, siapa tahu suaminya yang mandul. Maka minggu depan istrinya mengatakan kepada suaminya, tolong juga kita periksa, siapa tahu kita yang mandul, kata dokter. Saking tidak puasnya karena suaminya juga ingin punya turunan, punya anak, maka suaminya pergi juga ke dokter, periksakan kandungannya, apakah dia mandul atau tidak. Setelah keluar hasil keputusan dokter, apa kata dokter? "Pak, ternyata bukan ibunya, istrinya yang mandul, tapi bapak yang mandul." Lalu apa yang terjadi? Sang suami langsung sujud bersyukur. Kata dokter, gila barangkali orang ini, dibilang kamu yang mandul, langsung dia sujud bersyukur. Barangkali bapak ini tidak mendengar. Begitu bangun suaminya, ditanya lagi dokter, "Pak, bisa mendengar atau tidak?" Dia bilang bisa. "Tolong dengarnya baik-baik. Sesuai hasil keputusan dokter, ternyata bapak yang mandul, bukan istrinya." Lalu sang suami sujud lagi bersyukur kepada Allah. "Terima kasih ya Allah." Apa kata dokter? Gila betul barangkali orang. Dibilang kamu yang mandul, justru dia sujud bersyukur. Langsung berdiri sang suami. "Dok, saya tidak tuli, saya tidak gila, saya mendengar. Kan dokter tadi mengatakan saya yang mandul, justru itu saya sujud bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, akan Allah tambah nikmatnya. Justru itu saya sujud bersyukur. Ternyata apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian istrinya hamil. Itu gara-gara apa? Mensyukuri nikmat Allah.
Jadi kita harus mensyukuri nikmat Allah. Allah memberikan pekerjaan kepada kita jadi karyawan di One Sustain, harus disyukuri itu. Bagaimana cara mensyukurinya? Kita harus mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Itu bagi umat Islam. Itu cara mensyukuri nikmat Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbik. Sesungguhnya saya telah memberikan nikmat kepada kalian. Fasholli li rabbik. Maka sholatlah kamu karena Tuhanmu. Itu salah satu cara mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita pikirkan secara sepintas lalu, ada beberapa yang melekat dalam diri kita ini. Kalau kita ingat sepintas lalu saja, sepertinya tidak ada nilainya. Sepertinya apa? Seperti rambut. Rambut yang ada di kepala ini tidak ada nilainya kalau kita berpikir secara sepintas. Tapi coba kita pikir secara matang. Kira-kira apa yang akan terjadi pada rambut kita, kepala kita, kalau mulai dari lahir sampai tua, sampai sekarang ini tidak dicukur ini rambut. Pasti rambut kita diinjak-injak. Nah coba kalau kita pikir rambut yang ada di kening, di mata, sampai masuk di hidung, di kumis, di jenggot, di ketiak. Kenapa yang di atas kepala itu dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkembang biak, subur. Sementara di kening ini tidak boleh dicukur, tidak panjang-panjang. Itu adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Keseandainya napakala Allah Ta'ala yang umurnya dari kantinya, kira-kira apa yang akan terjadi? Iya. Mungkin kambing saja lewat di depan kita anggap suku kita, sehingga ketika ditimpa bilang kita kambing di baru puji. Itu salah satu nikmat Allah yang harus kita terima itu. Karena ada beberapa rambut yang ada pada diri kita, mulai dari kepala, kening, mata, sampai masuk juga di hidung, kumis, jenggot, di bawah ketiak. Di mana lagi? Mana lagi yang satunya? Di bawah pusat. Tapi apa kata Allah? Begitu adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan rambut yang ada di bawah pusat ini, silakan Anda tumbuh berkembang biak, tapi jangan Anda lurus. Harus Anda keriting. Coba kita berusaha dengan pulang di rumah, siapa yang lurus? Tidak ada yang lurus itu karena tidak lurus. Semua keriting, semua keriput. Itu apa? Begitu adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara tidak keriput ini, Pak. Kira-kira bagaimana panjangnya? Cara kita cukur. Mau dibawa ke kapsalon tukang cukur. Salah sedikit tukang cukur di dalam kita datangi, penculikan juga lari. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pikir-pikir ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa. Iya. Ini saja pergelangan ya. Berapa persendihan dalam diri manusia? Di dalam diri manusia itu terbanyak 365 persendihan pergelangan. Jumlahnya 365. Allah menuntut kita dalam satu pergelangan minimal 2 kali istighfar dalam satu hari. Kali 365 kali 2 berapa? Allah akan menuntut kita itu. Kalau tidak bisa kita istighfar 365 kali 2 setiap hari, kita harus gantikan dengan sholat duha 1 kali dalam 1 hari. Setiap pagi kita sholat duha 2 rakaat. Barulah lunas hutang kita kepada Allah. Jadi kita ingat itu 365 persendihan yang ada dalam diri manusia. Allah akan menuntut kita 2 kali istighfar dalam satu pergelangan. Kalau tidak bisa istighfar dalam 1 kali dalam 1 hari, minimal 1 kali saja sholat duha 2 rakaat setiap pagi. Itu Allah akan menuntut kita. Hadirin
kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sepatutnya kita mensyukuri nikmat Allah. Coba kita pikirkan secara matang, kira-kira apa yang akan terjadi pada diri kita seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pergelangan kepada kita. Ini saja pergelangan tangan. Kira-kira apa yang akan terjadi seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pergelangan di sini. Untuk kalau kita mau makan tidak bisa, mau minum tidak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pergelangan di sini, insya Allah Ustaz bisa minum. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita pikirkan ini, bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah. Mulai dari rambut, pergelangan tangan, luar biasa semua pemberian Allah. Apalagi nikmat Islam, nikmat iman. Itu semua perlu kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Kita harus tingkatkan sholat kita 5 kali sehari semalam, khususnya bagi umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ingat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabarmu itu sebagai penolong dari Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Ada salah satu cerita, ada seorang santri. Itu santri hanya 3 malam memondok di pesantren, tapi dia jadikan sholat dan sabarnya sebagai penolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 malam saja memondok di pesantren, dia tidak masuk kamar tidur, hanya di teras saja tidur. Cukup 3 malam dia pulang di rumahnya. Yang dia dapatkan dalam pondok hanya bisa menghafalkan doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Menjelang beberapa tahun kemudian, santri itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kaya raya. Hanya diamalkan doa itu. Setiap mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Akhirnya menjelang beberapa tahun, santri itu menjadi orang yang kaya raya. 2 bulan kemudian, santri itu didatangi oleh perampok. 7 perampok yang datangi santri itu. Apa katanya perampok itu? Ini malam semua hartamu, barang-barangmu akan saya rampok, dan kamu juga saya mau bunuh. Apa kata santri itu? Silakan, insya Allah kalau Tuhan mau menghendaki. Tapi sebelum saya dibunuh, sebelum harta saya dirampok ini, saya minta kepada kalian, izinkan saya membaca doa 1 kali saja. Apa katanya pimpinan perampok itu? Silakan baca doa kalian. Baca memang doamu. Doa apa yang kamu baca? Silakan baca doa kalian. Dia baca doanya santri itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pimpinan perampok itu dihafal doa itu. Wah, doa yang dibaca ini adalah doa makan. Buat manusia ini bukan manusia biasa, pasti manusia sakti. Apa dia bilang pimpinan perampok bersama teman-temannya? Tolong jangan ada yang mendekatinya. Yang dia baca itu adalah doa makan, sementara tidak ada makanan di depannya. Berarti kita mau dimakan. Akhirnya apa yang terjadi? Pimpinannya perampok kali 2 lari. Ayo ananga, kakak tumpah lari. Semua lari. Itu kenapa? Dia menjadikan sholat dan sabarnya sebagai penolong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya ingatkan, saya mesti ke bapak-bapak dulu. Ada dua laki-laki yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki yang pertama adalah laki-laki yang pernah menampar istrinya, lalu istrinya meninggal, lalu suaminya belum minta maaf terhadap istrinya. Itu laki-laki yang pertama akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki yang kedua yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah laki-laki yang selama hidupnya tidak pernah berniat untuk menikah atau kawin. Mudah-mudahan tidak ada di karyawannya Bang Susel yang kena. Biar tidak punya istri tidak apa-apa, yang penting pernah berniat untuk menikah. Sebab Nabi bersabda, "An-nikahu sunnati." Nikah itu adalah sunnahku. Man raqiba sunnati, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaisa minni, bukan umatku. Bisa salih Nabilah. Jadi hati-hati kalau bapak sudah sampai usia, silakan berniat untuk menikah atau kawin. Saya kembali kepada yang pertama, bahwa laki-laki yang pertama akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah laki-laki yang pernah menampar istrinya, lalu dia belum sempat minta maaf terhadap istrinya, lalu istrinya meninggal. Kenapa kita harus lemah lembut terhadap istri? Wanita itu tulang rusuknya bengkok. Kapan digerasi patah, kapan juga dibiarkan berbahaya. Makanya kita lagi-lagi kita harus lemah lembut terhadap istri, jangan terlalu kasar. Justru itu ibu-ibu itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 macam saja yang dilakukan sudah bisa masuk surga. Yang pertama, dia jaga kerusakannya sholatnya 5 kali sehari semalam. Yang kedua, dia jaga kerusakannya puasanya di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, dia tutup auratnya alias pakai jilbab. Dan yang keempat, taat terhadap suami. Yang agak susah ini taat terhadap suami. Susah-susah gampang dan gampang susah. Suatu waktu Nabi kita pulang berdakwah jam malam. Begitu pulang dari dakwah jam malam, dia